Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama senantiasa mengharapkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib berwasiat pada diri pribadi khatib, kemudian bagi para jamaah sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Dimanapun dan kapanpun berada, haruslah kita senantiasa memegang keimanan dan ketakwaan kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, alhamdulillah atas nikmat dan rahmatnya kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan panggilannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Salat Jumat ini adalah bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Dan alhamdulillah kita termasuk satu di antaranya yang mampu untuk menjalankan salat Jumat dan memenuhi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah Jumat yang kita laksanakan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya dan membalas pahala dengan yang berlipat ganda. Salawat beriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang mampu menjalankan sunnah-sunnahnya sampai dengan dicabut ajal kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat hikmah, terdapat pelajaran yang tentunya dapat kita ambil. Salah satu peristiwa yang agung dan fenomenal adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya Isra merupakan perjalanan malam yang dilakukan
oleh Nabi yang mulia untuk bertemu dengan yang maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk menerima syariat atau ibadah termulia yaitu salat. Hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan dalam Al-Quran, surah Al-Isra, surah ke-17 dalam rentetan Al-Quran, surah-surah di Al-Quran, ayat ke-1. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam sebuah buku yang kami baca jaraknya adalah 1570 km. Kalaulah kita melakukan perjalanan tersebut dengan PP atau bolak-balik, maka di zaman tersebut yang ada kendaraan tercepat adalah seekor kuda, membutuhkan waktu sebulan satu kali berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau PP berarti menjadi 2 bulan. Artinya perjalanan ini sungguh sangat luar biasa dan fenomenal. Maka haruslah kita mengimani atas kejadian apa yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama mengatakan siapapun yang mengingkari kejadian Isra wal Mi'raj merupakan kekafiran atau kefasikan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengangkat Nabi Muhammad SAW langsung saja dari Masjidil Haram, tetapi diberangkatkan terlebih dahulu ke Masjidil Aqsa? Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penggalan ayat yang lainnya, linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Ingin menunjukkan salah satu ayat-ayat kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian dari Masjidil Aqsa tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala angkat Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Dan disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah untuk sholat, yang mana awalnya sholat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan adalah 50 rakaat, 50 waktu. Tetapi ketika kembali ke para nabi, terutama Nabi Musa yang diceritakan dalam sejarah, untuk meminta diskon pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akhirnya menjadi 5 waktu. Tetapi mirisnya sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yang 5 waktu ini masih banyak di antara kita yang meninggalkannya. Yang mirisnya lagi, ada lagi yang melakukan sholat hanya sepekan sekali. Bahkan ada yang melaksanakan sholat 1 tahun 2 kali. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, terkait Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha
laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang sempurna. Di mana melihatnya? Yaitu di Sidratil Muntaha. Ibadallah, jamaah Jumat rahimakumullah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian Isra dan Mi'raj ini? Yang pertama adalah kita diingatkan bahwasannya salat merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan kita, dan bahkan salat merupakan barometer kehidupan kita suksesnya atau tidak. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu hiya as-shalah. Idza salaha sairu amalihi wa idza fasada sairu amalihi. Amalan yang pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Ketika salatnya ditunaikan dengan baik dan sempurna, maka seluruh amalan dalam kehidupannya juga akan baik. Tetapi sebaliknya, kalaulah salat kita masih bolong-bolong, sering terlewat, maka ketahuilah seluruh amalan yang lainnya pun akan jelek, akan buruk. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi shadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hikmah yang kedua terkait kejadian Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kejadian keburukan, musibah akan senantiasa diberikan kemudahan. Hal ini tercatat dalam sejarah sebelum terjadinya Rasulullah Muhammad SAW diisrakan dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan ujian, kesedihan, yang mana tahun tersebut diberikan nama Amul Huzni, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan cobaan, ditinggalkan oleh istri tercintanya yang senantiasa mendampinginya dalam berdakwah, yang menyokongnya dalam berdakwah. Kemudian ditinggalkan juga oleh pamannya. Kemudian selain itu juga Rasulullah SAW senantiasa diuji oleh kaum kafir Quraisy dan kaum kafir yang lainnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hal ini, maka Rasulullah SAW setelah terjadinya Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempermudah jalan dakwahnya sehingga agama Islam sampailah dengan pada kita. Tentunya pada saat itu Madinah menjadi kota yang tadinya dipenuhi oleh kaum Yahudi menjadi negara Islam yang damai dan tentram. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, maka beryakinlah setiap ujian pasti akan diiringi dengan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya beserta kesulitan senantiasa diiringi dengan kemudahan. Maka oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, mengambil hikmah dari anugerah Rasulullah Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj, paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita
terkait kejadian Isra dan Mi'raj ini tentang pentingnya solat. Yang kedua adalah diingatkan bahwasannya setiap kesulitan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan kemudahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dalam menjalani hidup kita. Terutama mudah-mudahan kita dipanjangkan usia kita, yang insya Allah tamu yang agung 30 hari lagi akan menemui kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur yang panjang dan diberikan kemudahan. Allahumma salimna ila Ramadan wa salimna Ramadan ali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Duhai Allah, tunjukkanlah bahwasanya yang benar itu adalah benar, maka berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami mampu untuk melakukan kebenaran tersebut. Duhai Allah, tunjukkanlah bahwasanya yang salah itu adalah salah, maka berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami tidak melakukan kesalahan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.